Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puja hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk melanjutkan kajian kita dari sirah manusia yang mulia, perjalanan hidup manusia yang mulia, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, dengan mengkaji sirah kita semakin kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin menyadari bahwa segala perjuangan yang beliau jalani di dalam kehidupan, ujian-ujian hidup yang beliau hadapi, semuanya demi agar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk di antara hamba-hambanya yang selamat dari api neraka, masuk ke dalam surganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang Allah Subhanahu wa taala mengutus dan menjadikan beliau sebagai rahmatan lil alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang wafatnya Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha dan beberapa manfaat yang bisa kita petik dari peristiwa tersebut. Dan pada kesempatan ini melanjutkan dari materi yang sebelumnya, dari peristiwa yang terjadi sebelumnya, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kunjung-kunjung berhenti menghadapi ujian dan cobaan, siksaan dari mereka-mereka orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan terlebih lagi ya, kita mengetahui bahwa terakhir ketika beliau sallallahu alaihi wasallam keluar dari pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy selama kurang lebih 3 tahun, dan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kurang lebih pada tahun ke-10 dari kenabian, dan tidak lama setelah itu wafatnya Abu Talib, kemudian disusul dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, maka bertambahlah tekanan dan intimidasi serta penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin, dan juga terutama kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dengan wafatnya Abu Talib ini mereka semakin berani. Mereka semakin berani mencibir, menghina, mencemooh, dan menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup dengan ucapan, bahkan dengan perbuatan. Dan dengan olok-olokan, terlebih setelah wafatnya Abu Talib. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, beliau menyampaikan bahwa ketika beliau menyampaikan bahwa menurut saya, kata beliau, bahwa semua peristiwa yang terjadi dari apa yang dialami oleh Nabi SAW ketika mereka meletakkan kotoran, ya, isi jeruan binatang di pundak Nabi SAW ketika beliau sedang sholat, sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, tentang bagaimana Nabi SAW dicekik ketika beliau sedang sholat dan kemudian diusir oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang mencekiknya, dan juga upaya Abu Jahal yang ingin menginjak leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sholat. Semua ini, kata Ibnu Katsir rahimahullah, semua ini terjadi setelah wafatnya Abu Talib. Ya, semua itu terjadi setelah wafatnya Abu Talib. Dan ini didukung dengan beberapa riwayat, di antaranya Al-Hakim meriwayatkan di dalam Mustadraknya dengan sanad yang jayyid, sanad yang baik, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zalat Quraisyun ka'atan hatta tuwfiya Abu Talib." Orang Quraisy itu senantiasa terlihat pengecut sampai wafatnya Abu Talib. Ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya. Juga Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah dengan sanad yang sahih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nalat minni Quraisyun syai'an akrahu hatta mata Abu Talib." Bahwa orang-orang Quraisy tidak pernah
melakukan sesuatu yang tidak aku suka, artinya menyakiti diriku, seperti ketika setelah wafatnya Abu Talib. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Ishaq pun menyampaikan hal yang serupa ketika beliau mengatakan bahwa ketika Abu Talib meninggal dunia, maka orang Quraisy pun mulai menekan Nabi Muhammad SAW dengan beragam tekanan yang tidak pernah mungkin mereka lakukan ketika Abu Talib masih hidup. Dan ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, sehingga ada di antara mereka, kata Ibnu Ishaq, seorang yang dungu di antara mereka, di antara orang-orang dungunya orang Quraisy yang menaburkan tanah di kepala Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya dan tanah itu masih ada di kepala beliau SAW. Sehingga salah seorang putri Nabi SAW berdiri dan membersihkan tanah itu dari kepala Nabi SAW sambil menangis. Dan kemudian Nabi SAW bersabda, "La tabki ya bunayya, fa innallaha mani'u abaki." Janganlah engkau menangisiku, wahai putriku, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti melindungi ayahmu. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti melindungi ayahmu. Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan di dalam tabaqatnya dengan sanad yang dhaif, dengan sanad yang lemah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang bagaimana pengalaman bertetangganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tetangga-tetangganya. Kuntu baina syarri jarain, baina Abi Lahab wa Uqbah ibn Abi Mu'aid. In kana la ya'tiyani bil furushi fayatrahaniha ala babi. Hatta innahum la ya'tuna bi ba'di ma yatrahuna min al-adha fayatrahunahu ala babi. Fayakhruju bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaqulu ya bani Abdi Manaf ayu jiwarin hadha thumma yulqihi. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa aku benar-benar pernah mengalami sikap yang sangat buruk dari dua orang tetanggaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetangga yang pertama yaitu Abu Lahab bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Uqbah ibnu Abi Mu'aid. Ya, Uqbah ibnu Abi Mu'aid. Dan Uqbah ibnu Abi Mu'aid ini juga di antara dari Bani Abdi Manaf. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keduanya seringkali membuang kotoran rumahnya atau kotoran hasil habis sembelihan potongan hewan yang mereka habis potong, mereka buang di depan pintu rumahku. Di depan pintu rumahku. Sehingga mereka seringkali melakukan itu. Sampai sekali waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya dan kemudian menyeru, ya Bani Abdi Manaf, ayu jiwarin hadha, wahai Bani Abdi Manaf, tetangga yang seperti apa yang seperti ini? Tetangga yang bagaimana yang seperti ini? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kotoran tersebut dan membuangnya. Riwayat ini disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah al-hadits ad-dha'ifah dan juga dhaif al-jami' as-saghir. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara riwayat-riwayat yang sahih tentang bagaimana kuatnya tekanan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Urwah ibnu Zubair rahimahullah. Beliau mengatakan, aku bertanya kepada Abdullah ibnu Amr ibnu al-As. Beliau mengatakan, akhbirni bi ashaddi syai'in sana'ahul musyrikuna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepadaku apa yang paling menyedihkan, hal yang paling berat yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abdullah ibnu Amr, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi hijril Ka'bah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat menghadap Ka'bah, maka datanglah Uqbah ibnu Abi Mu'aid la'anahullah. Kemudian Uqbah ini mengambil kain dan kemudian mencekik Nabi sallallahu alaihi wasallam dari belakang. Mencekik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari belakang. Sehingga ketika itu Abu Bakar As-Siddiq melihat hal ini. Dan Abu Bakar As-Siddiq dengan bergegas ya, mengambil pundak Uqbah bin Abi Mu'aid dan menariknya dengan kuat sambil
Abu Bakar As-Siddiq mengatakan dengan membaca firman Allah, "Ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah." Sahabat Abu Bakar membaca firman Allah dalam surat Ghafir ayat 28, apakah engkau akan membunuh seseorang hanya karena dia mengatakan Tuhanku adalah Allah? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dengan terang-terangan di hadapan semua tokoh-tokoh kafir Quraisy menjadi tameng hidup bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hal itu mengandung resiko yang sangat berat. Karena seperti sahabat-sahabat yang lainnya yang melihat apa dan bagaimana tindakan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sedikit dari mereka yang hanya berani menonton dan tidak berani berbuat apapun. Tapi tidak pada sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menjelaskan riwayat ini, beliau menyampaikan terkait dengan membandingkan kisah ini dengan kisah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang mungkin insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang apa yang paling berat yang pernah dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kaumnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang apa yang dialami oleh beliau sallallahu alaihi wasallam terkait tentang ketika beliau ke Taif. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau memahami berdasarkan apa yang dia lihat. Beliau memahami dari apa yang dia lihat. Dan dia tidak menjadi saksi atau bukan termasuk orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait tentang peristiwa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Taif. Aisyah jangan di. Aisyah. Nah. Kemudian di antara apa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang Quraisy setelah wafatnya Abu Talib, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya dengan sanad yang sahih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau menyampaikan bagaimana mereka memukuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memukuli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam pingsan. Dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kemudian menyeru dengan berkata, "Ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah? Ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah?" Apakah kalian ingin membunuh seseorang hanya karena dia mengatakan Tuhanku adalah Allah? Apakah kalian hanya ingin membunuh seseorang hanya karena dia mengatakan Tuhanku adalah Allah? Maka orang-orang pun bertanya, siapa ini? Siapa? Siapa yang membela Muhammad? Kemudian mereka mengatakan, "Hadza Ibnu Abi Quhafah al-Majnun." Inilah si gila Ibnu Abi Quhafah. Yang mereka maksud adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang secerdas itu, yang sebijak itu, yang memiliki keserupaan akhlak dan perangai seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pun mereka sebut dengan al-majnun. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga contoh yang lainnya dari apa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat di Ka'bah dan Abu Jahal serta teman-temannya yang lainnya saling berkata satu dengan yang lainnya, "Siapa di antara kalian yang berani mengambilkan kotoran dari jeroan binatang sembelihan dari miliknya Bani Fulan dan kemudian menuangkannya, membuangnya di punggung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia sedang sujud?" Maka salah seorang di antara mereka yang disebutkan dalam banyak kitab riwayat, "Fan ba'atha ashqal qaumi faja'a bi." Maka bangkitlah orang yang paling celaka di antara mereka, yaitu Uqbah ibnu Abi Mu'aid, dan membawa hal tersebut. Dan dia menanti sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, meletakkan Nabi SAW ketika sujud, dia mengambil kotoran itu dan dituang di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Mas'ud mengatakan, "Wa ana anzuru la ughni syai'an law kana li mana'ah." Aku melihat peristiwa itu, namun aku tidak sanggup berbuat apapun.
andai kata aku memiliki kuasa untuk bisa membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena di saat itu Abdullah ibnu Mas'ud dia dari suku Hudzail, ya Al-Hudzali. Nah, sedangkan orang-orang Quraisy, ya, mereka lah yang berkuasa di kota Mekah. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pada saat itu tidak memiliki sahabat, teman, kerabat yang bisa dia ajak untuk membela dirinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mereka pun tertawa. Setelah melihat sikap mereka terhadap Nabi yang mulia ini, mereka tertawa menertawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka pun saling tunjuk menunjuk satu dengan yang lain. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salam, mereka saling tunjuk menunjuk satu dengan yang lainnya, bukan saya, si dia, terus begitu. Mereka bersengaja untuk mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang sujud, beliau tidak mengangkat kepalanya sama sekali. Sampai tiba Fatimah, putri beliau, dan kemudian dengan menangis Fatimah radhiyallahu anha membersihkan kotoran itu dari punggung, dari pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tubuhnya dari sujud tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma 'alaika bi Quraisyin, Allahumma 'alaika bi Quraisyin, Allahumma 'alaika bi Quraisyin. Ini membuat mereka terkejut, membuat mereka takut, ya, karena mereka berada di tempat yang mereka sama satu dengan yang lain, sama-sama memahami bahwa doa di tempat itu adalah doa yang mustajab. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kata Ibnu Mas'ud pun dalam riwayat menyampaikan hal ini, wa kanu yarawna anna ad-da'wata fi dzalikal baladi mustajabah. Mereka melihat bahwa doa di tempat itu adalah doa yang mustajab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dengan melanjutkan doanya sambil menyebutkan nama demi nama. Allahumma 'alaika bi Abi Jahl wa 'alaika bi Utbah ibn Rabi'ah wa Syaibah ibn Rabi'ah wal Walid bin ibn Utbah wa Umayyah bin Khalaf wa Uqbah ibn Abi Mu'aid. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, hukumlah Abu Jahal, hukumlah Utbah bin Rabi'ah, hukumlah Syaibah bin Rabi'ah, hukumlah Al-Walid ibn Utbah, Umayyah ibn Khalaf, Uqbah ibn Abi Mu'aid. Ini disebut namanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama demi nama. Subhanallah, apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an? Fa walladzi nafsi biyadihi laqad ra'aitu alladzi 'adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sar'a fil qalibi badrin. Demi Allah Subhanahu wa taala, aku sungguh melihat bahwa nama-nama yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini semuanya dibuang di dalam sebuah sumur jasad mereka. Jasad mereka dibuang di dalam sebuah sumur yang ada di Badar, ya, dalam waktu peristiwa perang Badar. Kenapa jasadnya dibuang dalam sumur? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, karena orang-orang kafir Quraisy mereka kewalahan dengan banyaknya jenazah yang ada di antara mereka. Mereka tidak sanggup untuk menguburnya satu demi satu. Akhirnya mereka hanya mendapatkan satu cara, karena jasad-jasad itu tiba-tiba membengkak semuanya, ya, membengkak semuanya dalam waktu yang tidak sekian lama, membengkak dan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Sehingga untuk menghindari bau yang busuk ini, maka mereka pun berinisiatif untuk membuang jasad-jasad orang-orang yang mati dari kalangan kafir Quraisy ini, teman-teman mereka sendiri membuangnya ke dalam sumur Badar ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat dalam peristiwa ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan tentang beberapa keutamaan dari beberapa peristiwa ini yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya beliau menyampaikan ta'zimud du'a bi Makkah indal kuffar wa masdadat indal muslimina illa ta'zima. Bahwa di mata orang-orang kafir berdoa di Mekah itu mengandung kemuliaan.
mengandung kemuliaan yang luar biasa. Karena berdoa di sana sangat mustajab. Dan kita melihat, kata Ibnu Hajar rahimahullah, di mata kaum muslimin jauh lebih mulia lagi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya untuk segera bisa melihat Baitullahil Haram, segera bisa melihat Ka'bah, bisa melaksanakan ibadah di sana. Ya Rabbana ya Karim, semoga kita bisa kembali menunaikan ibadah haji atau umrah sebagaimana pada masa-masa sebelum adanya pandemi ini. Ya Rabbana ya Karim ya Arhamar Rahimin. Kemudian juga Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan wa fihi ma'rifatul kuffar bisidqihi sallallahu alaihi wasallam li khaufihim min du'aihi walakin hamalahumul hasadu ala tarkil inqiyadillah. Di antara faedah dari peristiwa-peristiwa ini bahwa orang-orang kafir sangat paham akan kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat paham akan kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka sangat khawatir akan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu bahwa doa dari orang yang jujur dan di tempat yang mulia seperti itu pasti mustajab. Namun karena hasad yang ada, iri dan dengki yang ada pada diri mereka yang membuat mereka tidak mau tunduk kepada, tidak mau mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita melihat di antara peristiwa ini, di antara faedah dari peristiwa ini sebagaimana Al-Hafidz menyampaikan wa fihi hilmuhu sallallahu alaihi wasallam amman adahu fa fi riwayat at-Tayalisi fi musnadihi an Syu'bah fi hadzal hadits anna Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala lam arahu da'a alaihim illa yawma idzin wa inna mastahaqqa ad-du'a hina idzin lima aqdamu alaihi min al-istighfaf bihi hala ibadati rabbih. Bahwa kita melihat bagaimana besarnya hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lapang dadanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sabarnya beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka-mereka yang menjadi penentang dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat At-Tayalisi dalam Musnadnya dari Syu'bah, beliau meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sambil menyatakan, saya tidak pernah melihat atau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang-orang Quraisy kecuali pada hari itu. Saya tidak pernah mendoakan keburukan bagi orang Quraisy kecuali hanya pada hari itu. Kenapa hari itu saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan bagi mereka? Karena mereka pada saat itu memang benar-benar untuk didoakan buruk karena mereka telah meremehkan dan merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang melaksanakan ibadah. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kesabaran seorang dai yang seperti ini yang kita butuhkan, ya, yang kita butuhkan di dalam dakwah. Terkadang kita menemui objek dakwah yang menurut kita yang sudah kita vonis sebagai orang fasik, orang kafir bahkan mungkin, atau kita cap dengan begini dan begitu, kita bergegas mendoakan keburukan, mendoakan banyak hal keburukan bagi orang tersebut. Padahal hak orang itu belum kita tunaikan. Hak nasihat, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kita belum pernah menunaikannya. Kita langsung memvonis, wah si munafik, si kafir, si begini. Dan kemudian kita bergegas, laknatullah alaihi, semoga Allah melaknatnya, dan yang seterusnya. Ya, tanpa ada prolog dengan dakwah, dengan nasihat, dengan mau'izah hasanah, dan yang lain sebagainya. Antum kita setelah mengkaji pada kajian-kajian sebelumnya terkait dengan Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Islam ini dimuliakan dengan salah seorang dari dua Amr. Jadi Umar bin Khattab atau Abu Amr bin Hisham, ya, yang yaitu tidak lain adalah Abu Jahal, ya, tidak lain adalah Abu Jahal. Nabi sallallahu alaihi wasallam masih mendoakan Abu Jahal dan meminta kepada Allah, ya Allah muliakanlah Islam dengan salah seorang dari dua orang yang engkau cintai di antara dua orang ini. Dan Allah Subhanahu wa taala ternyata lebih mencintai Umar bin Khattab radhiyallahu an ketimbang Abu Jahal. Namun ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan di situ kita juga mengambil pelajaran. Bagaimana kita? Ya. Bagaimana kita di dalam berdakwah? Pernahkah kita mendoakan seseorang yang menurut kita musuh dakwah? Yang mendoakan mereka, memohon kepada Allah agar membukakan hati, memberikan hidayah kepada mereka. Sedangkan antum melihat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih mau mendoakan Abu Jahal. Masih mau mendoakan Abu Jahal.
Nah, seharusnya kita yang beruswahkan kepada beliau tidak mudah bergegas mendoakan laknat dan keburukan bagi seseorang sebelum ditegakkannya hujah bagi orang tersebut dan sebelum terjelasnya bahwa orang itu memang benar-benar berdiri berseberangan dengan dakwah yang hak, dakwah yang benar, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam faedah dari peristiwa ini disebutkan oleh Ibnu Hajar wa fihi istihbabud du'a'i thalathan. Di dalam riwayat ini juga mengandung faedah disunahkannya berdoa itu mengulang 3 kali. Ya, seperti doa Nabi, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Nah, dari sini ada hikmah pelajaran dari praktek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa doa itu ketika antum memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala pun disunahkan untuk membaca doa yang antum panjatkan itu 3 kali. Juga kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa fihi jawazud du'a'i 'ala adh-dhalim. Walakin qala ba'dhum mahalluhu ma idza kana kafiran wa amma al-muslimu fayustahabbu al-istighfaru lah wad du'a wat taubah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau menyampaikan di dalam faedah dari peristiwa ini di antaranya adalah bolehnya mendoakan keburukan bagi si zalim. Orang yang zalim boleh didoakan keburukan bagi mereka. Namun sebagian para ulama menyampaikan bahwa mendoakan orang yang menzalimi itu jika yang menzalimi jelas-jelas kekafirannya. Jika jelas-jelas kekafirannya. Adapun jika yang menzalimi adalah seorang muslim, maka lebih dianjurkan adalah untuk memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang tersebut, memintakan ampun. Jadi jika antum dizalimi oleh seseorang, di antara bentuk membalas dalam tanda kutip membalas kezalimannya adalah sering-sering doakan orang yang menzalimi antum. Mintakan kepada Allah, ya Allahumma fir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, ampuni kesalahan-kesalahannya. Kasihanilah dia ya Allah, mudahkan dia untuk mendapatkan hidayah dan taubat. Terus demikian. Ya, disunahkan untuk beristighfar untuk orang tersebut, wa du'a wa taubah, mendoakannya dan juga meminta kepada Allah agar orang tersebut diberi kemudahan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara faedah dari peristiwa ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, wa fihi quwwatu nafsi Fatimah az-Zahra min shighariha bi syarafiha fi qaumiha wa nafsiha wa likauniha sarahat bi syatmihim wa hum ru'us Quraisy falam yaruddu 'alaiha kama warada fi ba'd riwayat. Ya, di dalam riwayat ini juga menunjukkan besarnya hati Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besarnya hati Fatimah putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau juga memiliki kemuliaan, disegani oleh kaumnya, memiliki kepribadian yang sangat kuat di hadapan kaumnya. Maka dengan terang-terangan dia di hadapan tokoh-tokoh Quraisy menghina mereka, mencela mereka. Dan mereka pun sama sekali tidak merespon, tidak menjawab segala tuduhan, segala cemoohan yang disampaikan oleh Ummul Mukminin, oleh Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga kemudian di antara faedah dari peristiwa ini, wa fihi anna al-mubasyarata akadu minas sabab wal i'anati liqaulihi fi Uqbah ashqal qaum. Ya, dan di dalam faedah di antara hadis ini yaitu sikap terang-terangan menunjukkan permusuhan itu lebih besar dosanya ketimbang dia menjadi sebab dari suatu kemunkaran. Ya, suatu kemunkaran itu ada orang yang menjadi penyebabnya sehingga kemunkaran itu terjadi. Tapi ada subjek pelakunya yang terang-terangan melakukan suatu kemunkaran tersebut. Nah, di sini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa orang yang terang-terangan melakukan sebuah kemunkaran lebih besar dosanya ketimbang yang menjadi penyebab dari suatu kemunkaran tersebut namun dia tidak melakukan kemunkaran itu atau melakukannya dengan tidak terang-terangan. Ya, berdasarkan ucapan terkait Uqbah
ya bin Abi Mu'aid, yang para perawi menyampaikan bahwa asqal qaum, bahwa orang yang paling celaka dari orang yang nongkrong pada saat itu adalah Uqbah bin Abi Mu'aid. Padahal kita mengetahui semua riwayat menyebutkan pada saat itu ada Abu Jahal. Ya, dan Abu Jahal ini tokoh yang paling tokoh dari tokoh-tokohnya orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Ya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sedangkan penyiksaan, bagaimana mereka menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya punya andil dalam hal ini. Namun berbeda dengan apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Uqbah bin Abi Mu'aid, walaupun Abu Jahal bertindak yang seperti itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kenapa hal ini? Namun juga kita perhatikan bahwa semua yang bertindak yang ada di dalam majelis itu semuanya didoakan oleh Nabi. Tidak cukup dengan Uqbah ibnu Abi Mu'aid saja. Tidak cukup dengan Abu Jahal. Tapi semuanya didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena mereka semuanya turut andil. Mereka menyaksikan, mereka ridha dengan perbuatan itu. Dan Uqbah dikatakan asqal qaum, yang paling bintang, yang paling celaka, karena pelakunya, subjeknya. Dia yang mengambil kotoran binatang itu dan kemudian dia yang menuangkannya di punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam peperangan semua yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya mati, ya, di dalam perang Badar. Sedangkan Uqbah memang termasuk juga yang mati di dalam peperangan tersebut, ya. Dan kalau tidak salah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membunuh Uqbah ibnu Abi Mu'aid, ya, karena dalam perang Badar semuanya mati dalam peperangan, namun Uqbah di antara tawanan, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berinisiatif untuk menghukum tawanan perang pada saat itu dengan menghukum mati. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara peristiwa lain yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Abu Talib, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah, ya, ketika Abu Jahal pernah mengatakan, siapa di antara kalian yang berani menaburkan tanah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia sedang sholat? Maka ada yang mengatakan, dia mengatakan wallati wal uzza la in ra'aituhu yaf'alu dzalika la ata'anna ala raqabatihi aw la u'affiranna wajhahu bit-turab. Ya, Abu Jahal berkata, demi Lata dan demi Uzza, andai kata aku melihat dia melakukan itu, artinya salat, aku akan menginjak lehernya dan aku akan taburi tanah di atas kepalanya, Maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam salat. Dan Abu Jahal melihat hal itu. Kemudian Abu Jahal sebagaimana klaimnya, sebagaimana propagandanya bahwa dia ingin menginjak leher Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ingin menaburinya dengan tanah. Kemudian disampaikan oleh para perawi, fama faji'ahum minhu illa wa huwa yanqusu ala aqibaihi wa yattaqi biyadaihi. Ternyata ketika dia sudah semakin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia mundur. Dia mundur dengan cepat dengan melindungi wajahnya. Dia mundur dengan cepat dengan melindungi wajahnya. Maka Abu Jahal pun balik. Dan kemudian Abu Jahal ditanya, kenapa engkau melakukan tindakan itu? Apa yang terjadi dengan wahai Abu Jahal? Maka Abu Jahal mengatakan, inna baini wa bainahu la khandaqan min narin wa haula wa ajnihah. Saya melihat ada parit yang terbuat dari api yang menghalangiku untuk mendekat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku melihat kepakan-kepakan sayap. Aku melihat kepakan-kepakan sayap, kata Abu Jahal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, laudana minni lakhtatafathu al malaikatu adwan udwa.
Demi Allah subhanahu wa ta'ala, andai kata dia mendekat kepadaku pada saat itu, dia akan dicabik-cabik oleh malaikat, dipotong-potong anggota tubuhnya satu demi satu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun menurunkan firman-Nya di dalam Al-Quran dalam surat Al-Alaq dari ayat 6 sampai 19. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit-taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u az-zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah demikian, sesungguhnya manusia itu sungguh sangat melampaui batas ketika dia merasa dirinya cukup, ketika dia merasa dirinya di atas, lebih mulia, lebih kaya, lebih terkenal, lebih kuasa. Dia akan merasa ketika dia memiliki perasaan seperti itu, maka dia akan melampaui batas. Dan Allah ingatkan, inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya kalian semua akan kembali kepada Tuhan kalian. Dan kemudian Allah pun berfirman, apakah tidak engkau perhatikan orang yang telah melarang seorang hamba ketika melaksanakan sholat? Apakah engkau tidak melihat bahwa yang sedang sholat itu sedang berada di atas hidayah? Atau karena dia sedang mengajak kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya si pelaku yang ingin menebarkan kotoran di atas punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah seorang yang mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Apa dia tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyaksikan apa yang mereka perbuat? Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Jangan, sekali-kali jangan. Jika dia tidak berhenti, kami akan tarik ubun-ubunnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun pendusta dan yang banyak berbuat dosa. Falyad'u nadiyah. Silahkan. Dia menyeru satu saja panggilan. Sampaikan tantangannya. Mana malaikat misalnya? Saya ingin menghadapinya. Atau yang seperti apa yang mereka tantang kepada Nabi Muhammad SAW. Sanad'u zabaniyah. Maka kami akan memanggil zabaniyah. Malaikat zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Maka sekali-kali jangan pernah kau mentaatinya dan sujud dan mendekatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam Musnad Imam Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad yang kuat berdasarkan syarat sesuai dengan syarat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan bersedih dan kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengobati sebagian anggota tubuhnya yang terluka. Ya, artinya beliau sedang mengobati sebagian tubuhnya yang terluka. Dalam riwayat disebutkan waqad khudhiba bid-dima. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlumuran darah. Fadarabahu ba'du ahli Makkah. Yang beliau dipukul oleh sebagian penduduk kota Mekah. Kemudian ditanya oleh malaikat Jibril, apa yang engkau alami wahai Muhammad? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'ala biha ulai wa fa'alu. Mereka berbuat apa yang mereka perbuat ini? Yang mereka berbuat hal ini kepada diriku. Maka Jibril alaihissalam bertanya, atuhibbu an uriyaka ayatan? Apakah kamu mau aku tunjukkan kepadamu satu tanda? Qala na'am. Maka Nabi SAW mengatakan iya. Fanadhara ila syajaratin min wara'il wadi. Faqala ud'u bitilka syajarah. Fada'aha. Faja'at tamshi. Hatta qamat baina yadayhi. Faqala murha faltarji'. Fa'amaraha faraja'at ila makaniha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasbi. Ya, maka malaikat Jibril pun ketika duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat satu pohon yang tidak jauh ya dari tempat duduk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, kamu lihat pohon itu?"
Iya. Panggil pohon itu kemari. Kata malaikat Jibril. Panggil pohon itu kemari. Maka dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Wahai pohon, kemari. Maka pohon itu pun berjalan mendekati Nabi SAW. Ketika sudah berdiri di hadapan Nabi, suruh dia balik. Maka pohon itu pun kembali dan balik. Dan kemudian Nabi SAW berkata, hasbi, cukuplah, cukup. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam riwayat ini menunjukkan bahwa para malaikat pun memiliki sebagian kemuliaan karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya, yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara peristiwa lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad uzitu fillah wa ma yu'dha ahadun wa ukhiftu fillah wa ma yukhafu ahadun wa laqad atat alayya thalathatun min baini yawmin wa laylatin wa mali wa bilalin ta'amun ya'kuluhu dhu kabidin illa ma yuwari ibta Bilal. Aku telah mengalami penyiksaan, penderitaan yang tidak pernah dialami oleh siapapun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dihina karena mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang pun yang dihina karena mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala seperti diriku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku diancam karena imanku pada Allah Subhanahu wa taala, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa laqad atat alayya thalathatun min baini yaumin wa lailah. Aku telah mengalami 3 hari 3 malam. Sedangkan aku dan Bilal tidak memiliki makanan apapun, sedikit pun yang bisa kami makan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat yang lain, dalam Musnad Imam Ahmad At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, laqad ukhiftu fillah wa ma yukhafu ahadun wa laqad udhitu fillah wa ma yu'dha ahadun wa laqad atat alayya 30 min baini yawmin wa laylatin wa ma li wala li bilalin ta'amun ya'kuluhu dhu kabidin illa syai'un yuwarihi ibtu Bilal. Aku telah diancam dalam berimanku kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang mengalami yang seperti itu. Aku disakiti karena berdakwah di jalan agama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang disakiti seperti diriku. Dan sungguh aku telah mengalami 30 hari, 30 malam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku dan Bilal tidak memiliki makanan sedikit pun kecuali apa yang bisa disembunyikan oleh Bilal dari bekal makanan di bawah ketiaknya. Ini terkait tentang hijrahnya Bilal bin Rabah. Ya, ketika beliau melaksanakan hijrah, beliau diizinkan hijrah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau hanya membawa sedikit bekal. Ya, bekal itu kalau bekal makanan, ya, bekal makanan itu hanya disembunyikan di bawah ketiaknya Bilal saja. Karena ketika itu terbukti dibawa, semuanya akan dibuang oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam mengomentari segala peristiwa-peristiwa menyedihkan yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Abu Talib dan Khadijah radhiyallahu anha, Syekh Ali At-Tantawi rahimahullah menyampaikan, mereka orang-orang kafir Quraisy menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengancam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata ancaman telah memberikan buah yang lebih besar ketimbang janji-janji. Mereka menebarkan dedurian di jalanan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menuangkan kotoran binatang ketika beliau sedang sujud. Mereka melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Taif dengan bebatuan, dan mereka mengalirkan darah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengolok-olok, mereka mengangkat
orang-orang dungu di antara mereka anak-anak kecil dan para budak untuk menghina dan memukuli dan melempari Nabi Muhammad SAW. Ternyata itu semuanya tidak membangkitkan emosi Rasulullah SAW. Tidak membangkitkan emosi Rasulullah SAW. Malah sebaliknya, membangkitkan cinta beliau SAW kepada umat ini. Keharapan yang besar terhadap anak-anak yang diutus untuk melempari batu terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa memohon kepada mereka, baik yang berakal maupun yang gila, yang nyata-nyata gila atau pura-pura gila dengan perbuatannya yang seperti itu terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka? Jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka dalam doanya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, ya Allah, mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Quraisy semakin mendidih, semakin marah, semakin menunjukkan kekufurannya, semakin menunjukkan penentangannya, semakin berupaya untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pertanyaannya sederhana. Apakah mungkin, apakah mampu orang-orang kafir Quraisy memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala? Jika di awal dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijanjikan begitu banyak kemenangan, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan bahwa agama ini sebagaimana janji Allah, liyudhhirahu 'ala dini kulli. Allah akan memenangkan agama ini di atas semua agama yang ada. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita membaca di dalam sirah ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan janji-janjinya kepada nabinya, demikian pula kita insyaallah ya Rabbana ya Karim. Jika kita memohon kepada Allah agar iman ini terus dijaga dan ditambah, kita akan melihat janji-janji Allah Subhanahu wa taala bagi umat ini semuanya pasti terrealisasi. Tidak akan ada satupun janji yang terlewat dan luput. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Ini kesempatan kajian kita pada malam hari ini. Sampai di sini, jika ada yang ingin ditanyakan, tafadhal. Barakallahu fikum. Tidak jelas suara antum, Kang Zai. Barakallahu fiik. Oke, terus saja. Iya, nah. Jauh dan putus-putus, Kang Zai. Oh, jauh dan putus-putus. Kalau sekarang? Lebih jelas. Oh iya, baik. Baik. Jamaah insyaallah ini yang tadi Bapak begitu besarnya hati Nabi Muhammad SAW, begitu sabarnya, walaupun dalam keadaan, bahkan dalam keadaan ibadah pun ya dizalimi oleh kafir Quraisy, beliau tetap bersabar dan tetap mendoakannya. Ini sebuah langkah yang sangat mungkin bagi kita ini adalah berat, yang memberikan maaf, bahkan mendoakan supaya kita ya, kita perlu belajar kepadanya sebagai uswah kita sebagai itu. Baik, jemaah sekalian, bagi yang ingin bertanya, kami silakan untuk pertanyaannya boleh melalui raise langsung di WM8 dengan format nama, pagar, asal domisili, pagar, dan pertanyaan. Sambil menunggu pertanyaan dari jemaah melalui chat, kami silakan bagi jemaah yang ingin bertanya melalui audio voice, silakan untuk mengacungkan tangannya terlebih dahulu melalui tombol raise hand yang berada pada fitur participant. Silakan. Barangkali jika belum ada pertanyaan, mungkin ada tambahan lagi Ustaz dari materi. Baik.
Nah, jika belum ada pertanyaan, Anda tambahkan sedikit terkait tentang ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihat bagaimana penindasan orang-orang kafir Quraisy ini terhadap kaum muslimin yang seperti itu, dan bagaimana upaya mereka untuk mengintimidasi dan menyiksa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, maka Abu Bakar meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu meminta izin, ya Rasulullah, izinkan saya untuk hijrah. Izinkan untuk hijrah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengizinkannya untuk hijrah. Namun ini ada yang bertanya, silahkan bertanya dulu, nanti insya Allah saya sambung setelah pertanyaan. Barakallahu fiik. Baik, di sini ada Aski Al-Reza yang ingin bertanya. Silakan Aski Al-Reza. Baik, Aski Al-Reza. Jazakallahu khair, ya. Barakallahu fiik, Ustazuna. Barakallahu fiikum, Reza. Ustaz, ana mau bertanya mengenai haji tadi kan Ustaz nyinggung tentang haji ya. Semoga Allah memudahkan kita dan menghilangkan corona ini Ustaz supaya bisa haji lagi. Amin ya Rabb. Nah, mungkin ini Ustaz bagaimana pernyataan seperti ini Ustaz. Kalau ibadah haji ditutup buat Indonesia, nanti bagaimana kalau Allah menutup pintu surga untuk Indonesia gitu? Itu pernyataan itu bagaimana Ustaz? Karena ada agak bingung apakah menjurus ke kemusyrikan atau yang lain ya Ustaz ya. Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiikum. Barakallah. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah, tidak boleh kita langsung berangkat dalam bentuk berburuk sangka, ya, bersuudzon bahwa ini upaya untuk menutup haji, membatalkan haji, menolak syariat haji, dan yang semisalnya, sehingga digodok berita itu, direbus sehingga menjadi bentuk yang berbeda. Sehingga, waduh, ini pemerintah ini udah kafir nih, menolak rukun Islam yang kelima. Bisa diarahkan ke sana. Ya, ketika seseorang memang berinisiatif untuk menggodoknya dengan hal-hal yang tidak selayaknya, tidak sepantasnya. Harusnya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita menyadari konteks besarnya dalam peristiwa ini adalah karena adanya pandemi. Kita sadar akan hal ini. Dan kebijakan lockdown yang dilakukan oleh sebagian pemerintah terhadap rakyatnya, terhadap penduduknya, ini bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang hanya dialami oleh negeri kita saja. Bahkan sampai hari ini Malaysia pun misalnya masih lockdown. Ya, saya tidak tahu, wallahu a'lam bishawab. Andai kata pun misalnya pemerintah Malaysia mendapatkan kuota haji, apakah mereka akan memberangkatkan jamaah haji dari negerinya dengan kondisi lockdown yang super ketat yang sedang dijalani oleh mereka pada saat ini? Nah, ini mengajarkan kepada kita untuk berhusnudzon terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, ya. Dan bukan berarti husnudzon ini juga bukan berarti bahwa membenarkan semua sikap mereka, tidak, ya. Sesuatu yang jelas-jelas munkar kita ingkari, ya, karena kita tidak boleh membenarkan suatu kebohongan, tidak boleh kita mendukung suatu kebatilan, tidak boleh kita ini taat di dalam hal yang maksiat, ya, karena taat itu dalam hal yang ma'ruf. Namun ketika mengandung kemungkinan-kemungkinan yang bernilai positif bagi rakyat, bagi masyarakat, maka kita tidak memberangkatkan diri, tidak mengawali diri dengan berburuk sangka. Seorang mukmin itu mengawali sikapnya dengan berbaik sangka, bukan sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz. Aski Al-Reza, ya. Semoga kita bersabar, khususnya bagi jemaah haji Indonesia. Allah SWT kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Aski Iwan Permana, ya. Aski Iwan Permana yang bertanya tentang Aski Iwan Permana di Jakarta Timur, yang
hanya tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saat Rasulullah dianiaya tidak ada pembelaan sama sekali dari suku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Demikian Ustaz pertanyaannya, Bu. Wafik barakallah. Naam. Ketika Abu Talib masih hidup, dialah tokoh yang paling disegani oleh orang-orang Quraisy secara umum dan terutama juga dari Bani Hashim. Ya, mereka sangat segan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ini terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami hal tersebut secara individual, secara personal, ketika sedang sholat, ya bukan tindakan yang bersifat jamaah, sama seperti ketika mereka mengembargo Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, itu bersifat jamaah. Tapi ini tindakan inisiatif spontan yang mereka lakukan ya ketika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat. Bisa jadi dalam kondisi itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sendirian, tidak dengan sebagian sahabatnya atau kerabatnya, atau bisa jadi malah di antara kerabat ketika dengan wafatnya Abu Talib, maka kerabat itu akan lebih segan kepada paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain seperti Abu Lahab. Dan kita tahu bahwa pada saat itu Abu Lahab dalam posisi yang berseberangan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Berikutnya jawaban untuk akhi Iwan Permana di Jakarta Timur. Berikutnya ini pertanyaan dari tanpa ya dari hamba Allah. Barakallahu Ustaz, semoga Allah SWT menjaga kekasih dan keluarga. Amin. Kejadian menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disiksa oleh kafir Quraisy dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keburukan bagi orang-orang Quraisy yang menyiksa beliau. Dikatakan oleh sebagian orang mendoakan keburukan untuk kezaliman yang dilakukan oleh penguasa. Apakah memang demikian, Ustaz? Demikian pertanyaannya. Coba diulang bagian terakhirnya aja, Kang Zi. Bagian pertanyaannya saja. Oh, bagian terakhirnya. Ini dijadikan orang untuk kezaliman yang penguasa. Kezaliman penguasa. Oh, nah. Baik. Nah, barakallahu fiik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada setiap manusia, kepada setiap muslim untuk tidak melihat suatu kejadian, suatu peristiwa hanya dari satu sudut pandang saja. Atau misalnya kita melihat satu koin mata uang hanya dari satu sisinya saja, tapi lupa akan sisi yang lainnya. Terhadap penguasa, siapa di antara manusia yang merasa sangat puas dengan pemimpin dan penguasa yang mereka hidup di negeri tersebut? Mayoritas manusia tidak merasa puas dengan kepemimpinan yang terjadi di antara mereka. Dan cukuplah sebagai hujjah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu an, seorang khalifah yang mazlum, mati dalam keadaan terzalimi. Ini sebagai bukti bahwa selevel khalifah Utsman bin Affan pun rakyat merasa terzalimi, ya, merasa terzalimi. Dan ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, para pejabat, para pemimpin, mereka ini ditugasi untuk mengatur negara. Dan karena tugasnya mengatur negara, karena mereka disebut ulul amr yang mengurusi urusan-urusan negara ini, maka banyak hal-hal positif yang mereka lakukan dan tidak menutup kemungkinan juga di saat yang bersamaan banyak hal-hal negatif yang juga mereka lakukan. Hal-hal positif seperti penjagaan terhadap negara, pengakuan terhadap hak-hak individu dalam negara ini, perlindungan terhadap hak-hak itu, sehingga ketika misalnya di antara kita ada yang terzalimi haknya, barangnya diambil, rumahnya dan lain sebagainya, dia bisa melapor kepada pejabat, kepada pemimpin dan minta untuk haknya ini dikembalikan. Dan juga di dalam banyak pengaturan syariat ini, dalam pengaturan syariat ya,
seperti misalnya penetapan akan waktu-waktu sholat awal dan akhir Ramadan, ya, kepanitiaan penyelenggaraan untuk ibadah zakat, haji, ya, dan yang lain sebagainya. Ini adalah bagian dari syariat yang melibatkan kaki tangan pemerintah. Juga peraturan undang-undang yang sesuai dengan syariat di dalam pernikahan, perceraian misalnya, pembagian harta waris. Juga misalnya di negara kita juga ada namanya DSN, Dewan Syariah Nasional, untuk pengawasan terhadap perbankan syariah, ya, dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan, fatwa-fatwa yang mereka menjadikan rujukan utama dalam fatwa itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini mengajarkan kepada kita untuk melihat secara lebih luas. Ketika kita melihat hal-hal buruk saja dari pemerintahan dan lupa akan hal-hal baiknya, maka kita akan terpikir untuk mendoakan hal-hal buruk kepada pemerintah tersebut. Ini sebagai perbandingan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Para malaikat berkata, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang membuat kerusakan di muka bumi ini, ya, dan menumpahkan darah di muka bumi, sedangkan kami para malaikat nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, bertasbih memuji namamu dan mengagungkan dan mensucikan engkau ya Allah. Apa pantasnya menciptakan manusia melakukan banyak keburukan dan kemunkaran ini? Tahun demi tahun, masa demi masa, waktu demi waktu, darah yang mereka tumpahkan di antara sesama mereka, kerusakan yang mereka munculkan semakin hari semakin dahsyat dan semakin dahsyat. Ya Allah Subhanahu wa taala menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Dan silahkan simak dalam bacaan dalam kisah itu di awal-awal Al-Baqarah dan banyak surat-surat yang lainnya. Antum akan melihat, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjawab ketidaktahuan para malaikat yang hanya melihat dari satu sisi, yaitu melihat sisi keburukan dari terciptanya manusia. Sedangkan melupakan dari sisi hal-hal baik yang lainnya yang Allah ciptakan dari terciptanya manusia. Di antaranya adalah dengan adanya para nabi, para rasul, para wali, orang-orang saleh yang mereka ini tunduk kepada Allah dengan ikhtiari, dengan memang pilihan dari hati mereka ketika mereka memiliki alternatif pilihan lain dan mereka mampu untuk melakukan alternatif pilihan lain tersebut. Ini di antaranya, dan masih banyak lagi bukti-bukti dan hikmah-hikmah lain yang besar. Anda berikan contoh seperti ini, tujuannya adalah supaya kita ketika misalnya berpikir untuk lebih baik mendoakan buruk bagi pejabat atau pemerintah. Apakah Anda melupa? Apakah Anda tidak pernah sedikit pun melihat dan merasakan, ya, kebaikan mereka terkait dengan hak sebagai warga negara, hak pribadi, ya, hak anak-anak kita, hak rumah tangga kita, semuanya dilindungi oleh aturan negara yang mereka yang ingin kita laknat tersebut. Ya. Nah, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, maka sebagaimana yang disampaikan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, dan ungkapan ini sering kali anak kutip, yaitu para pejabat itu kebaikannya banyak, kemunkarannya juga banyak. Baiknya banyak, kemunkarannya juga banyak. Nah, karena yang demikian, maka jangan gegabah dan mudah untuk melaknat dan mendoakan buruk bagi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Alhamdulillah sudah 3 pertanyaan disampaikan. Anak cek dulu ini di grup tanya jawab panitia. Ya, tidak ada yang masuk. Kemudian juga yang raise hand juga tidak ada. Ustaz, sepertinya sudah selesai untuk pesan tanya jawab. Mungkin pesan terakhir atau konklusi dari tadi yang disampaikan oleh Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat bahwa ujian dakwah itu begitu berat. Yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mudah.
Dan itu tidak hanya dirasakan pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian pula dengan para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Orang rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri-putri beliau otomatis juga ya, yang bersama yang dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengalami kekesalan, mengalami tekanan sebagaimana yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata besar dan mulianya seseorang itu dari tekanan dan ujian-ujian. Bukan dari fasilitas-fasilitas. Bukan dari kemudahan-kemudahan. Nah, juga kita pun harus sadar bahwa hidup tidak pernah luput dari ujian-ujian. Dan ujian-ujian itu mengajari kita untuk lebih dewasa, mengajari kita untuk menjadi lebih baik, mengajari kita untuk lebih bijaksana, dan membuat kita lebih paham bahwa hakikat di dalam menjalani kehidupan ini, pilihan terbaik dari sejumlah pilihan yang ditawarkan kepada kita di dalam menjalani kehidupan ini adalah pilihan yang di sana ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti Allah ridha. Itu pilihan terbaik yang semestinya kita tempuh di dalam menjalani hidup ini. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan akan datang kita akan lebih mendalami lagi. Kita akan melihat bagaimana tekanan orang-orang kafir itu sampai membuat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berinisiatif untuk hijrah ke Habasyah, dan juga inisiatif itu nanti diizinkan oleh Nabi, tapi Abu Bakar batal. Tapi apa penyebab batalnya? Insya Allah pada kesempatan yang akan datang, termasuk juga dengan apa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW dari orang-orang Taif. Ketika Nabi SAW menawarkan mutiara terindah, hal yang paling berharga dalam kehidupan seorang mukmin, yaitu iman dan hidayah. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Nah, Ustaz, Masya Allah.